Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kehadapan hadirat Tuhan yang terus menyertai dan menopang kehidupan kita sampai dengan pagi hari ini. Saudara-saudara, tampaknya kita sebagai orang Kristiani kadang-kadang salah atau keliru di dalam memahami makna hidup baru di dalam Kristus. Hidup baru di dalam Kristus bukanlah persoalan hidup di seberang sana atau hidup surgawi setelah mati, tetapi ini tentang bagaimana hidup kita hari ini dan di sini. Oleh karena itu, kita perlu untuk memahami bahwa hidup baru adalah hidup yang ditandai dengan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Dan saudara-saudara, nilai-nilai ini seharusnya merupakan fokus dalam pikiran kita sekalian sebagai orang-orang yang telah hidup di dalam Kristus, supaya apa yang kita perbuat dalam kehidupan sehari-hari seturut dengan nilai-nilai Kristus. Di dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Filipi, yaitu di dalam pasal yang keempat ayat 8 dan juga 9, Paulus berkata, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, dan yang telah kamu lihat dariku, lakukanlah itu. Dengan demikian Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara-saudara, bagian ini atau bagian surat ini merupakan penegasan akhir yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, yakni semacam rangkuman nasihat yang harus diperhatikan, diingat dan juga dipraktekkan oleh para pengikut Kristus. Paulus menyebutkan beberapa nilai atau beberapa ukuran tentang apa yang dianggap penting yang harus ada dalam pikiran dan perbuatan orang yang hidup baru karena Kristus. Dan nilai-nilai itu adalah sebagaimana ditegaskan di dalam ayat yang ke-8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Yang pertama saudara-saudara, semua yang benar. Yang dimaksud dengan ungkapan ini adalah segala sesuatu yang bersifat tidak menipu. Semua yang benar adalah hal-hal yang tidak bersifat hayal atau kosong tanpa makna. Itu berarti Rasul Paulus berharap agar sebagai umat Kristen kita harus mengarahkan pikiran kita kepada hal-hal yang bersifat tidak menipu, kosong dan tanpa makna. Semua yang mulia. Ungkapan ini hendak menunjuk kepada hal-hal yang bersifat terhormat dan tidak murahan. Dan itu berarti Rasul Paulus berharap agar kita sebagai orang-orang yang telah dibaharui dalam Kristus harus menaruh pikiran kepada hal-hal yang layak dan terhormat. Semua yang adil. Kata adil atau kata dikaios dalam bahasa Yunani berkaitan erat dengan suatu kewajiban yang dipikul dan kewajiban yang dilaksanakan. Dengan demikian, Rasul Paulus berharap agar umat Kristiani tidak mengarahkan pikiran kepada kesenangan atau kenikmatan dan juga cara yang gampang. Seorang Kristiani seharusnya menaruh pikirannya kepada kewajibannya terhadap Allah dan juga kepada sesama. Semua yang suci. Kata Yunani untuk suci di sini adalah hagnos, yang artinya tidak tercemar secara moral. Jika dikaitkan dengan upacara keagamaan, maka kata ini menjelaskan tentang sesuatu yang telah ditahirkan sedemikian rupa sehingga layak dibawa ke hadirat Allah dan dipakai dalam pelayanannya.
Mengarahkan pikiran kepada semua yang suci berarti mengarahkan pikiran kepada hal-hal yang bersih secara moral sehingga kita layak di hadapan Allah. Semua yang manis, kata manis atau prospiles dapat diartikan sebagai sesuatu yang melahirkan kasih. Sehingga dengan demikian kita sebagai orang-orang Kristen didorong agar menaruh pikiran kepada hal-hal yang melahirkan kasih dan kemesraan, bukan kebencian atau perpecahan. Semua yang sedap didengar. Sedap didengar adalah terjemahan dari kata Yunani eupema yang secara harafiah dapat diartikan berbicara jujur dalam konteks keagamaan. Maka dengan menuliskan ungkapan ini, Paulus bermaksud hendak mengajak umat Kristen untuk mengarahkan pikiran kepada hal-hal yang berkenan didengarkan Allah, bukan hal-hal yang tidak pantas didengar Allah. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kata kebajikan yaitu arete berkaitan dengan suatu keunggulan atau kualitas tinggi dari sesuatu atau seseorang. Maka maksud dari Paulus menuliskan ungkapan ini adalah agar kita sebagai orang-orang Kristen menaruh pikiran kepada hal-hal yang unggul atau berkualitas tinggi, secara khusus berkaitan dengan perilaku hidup yang patut untuk dipuji. Nah, pada akhirnya setelah menyebutkan beberapa nilai yang mesti ada dalam kehidupan baru itu, maka kemudian Rasul Paulus berharap agar apa yang telah umat percaya pelajari dan juga terima, yang telah didengar, yang telah dilihat, semuanya itu harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan demikian, maka berkat Allah yakni damai sejahteranya akan menyertai hidup kita sekalian. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin.